Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang rangkuman rekapan daripada Mario Suryaji di saat dia melakukan race di sirkuit Pertamina Mandalika di kelas Moto3 World Championship 2022. Oke, kalau kita lihat hasil race-nya seperti ini. Yang juara adalah Denis Foggia dengan Leopard Racing yang menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Dan di posisi 2 ada Izan Guevara menggunakan motor Gas-Gas di tim Aspart Team. Dan di posisi 3 ada Carlos Tatai dengan motor CF Moto yaitu di tim CF Moto Racing Bristol GP. Sedangkan rookie terbaik posisi finishnya adalah Elia Bartolini, ya pembalap Italia ini finish di posisi ke-8 di tim QG Motor Avintia Racing menggunakan motor KTM RC 250R. Dan di posisi ke-9 ada Daniel Holgado di Red Bull KTM Ajo menggunakan motor KTM RC 250RR. Dan di posisi 13 ada pembalap Inggris itu Scott Ogden dengan Vision Track Racing Team menggunakan Honda NSF 250RW. Di posisi 14 ada pembalap Indonesia yaitu Mario Suryo Aji di Honda Tim Asia menggunakan Honda NSF 250 RW. Dan yang tidak finish di kelas Moto3 World Championship 2021 di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia ada Ayumu Sasaki, Andrea Migno, Stefano Nepa, Alberto Sura, Adrian Fernandez, Diogo Moreira, Ivan Ortola. Jadi ada 7 pembalap Moto3 yang tidak finish di saat Indonesian GP ini. Dan yang finish ada 21 pembalap Moto3 dan Mario Aji berada di posisi 14. Artinya Mario Aji jauh lebih baik finishnya dari ke-7 pembalap Moto3 lain di bawahnya. Sedangkan kalau kita lihat gapnya antara Denis Foggia yang finish di posisi pertama dengan Mario Aji yang finish di posisi 14 itu ada gap dengan jarak 24 detik 629 poin. Kalau kita bicara klasemen sementara di 2 seri awal Moto3 World Championship 2022 ini, Mario Aji menempatkan dirinya di posisi ke-20 dengan mengantongi 2 poin yang cukup berharga setelah finish di posisi 14 di seri Pertamina Mandalika Indonesia itu. Ini masih cukup lebih baik lah daripada rekan-rekannya yang kita lihat total ada 27 yang terdata oleh MotoGP. Sedangkan kalau kita bicara top speed, jadi banyak juga kemarin yang nonton merasa Mario Suryaji itu gampang banget di overtake ataupun di lintasan lurus itu sangat kelihatan lambat banget kayak ngeden. Dan kalau kita lihat datanya, Mario Suryaji hanya mampu mencetak top speed 204,5 km per jam di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia. Ini dia hanya bisa nomor 2 urutan dari bawah. Ini cukup, ya kita nggak tahu ya alasannya kenapa, apa penyebabnya. Yang jelas Mario Aji dan tim jauh lebih tahu dengan data-data ini dan kemungkinan mereka akan mengoreksi dan juga mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian kalau kita lihat jalannya race, walaupun Mario Suryaji start dari posisi ketiga, karena dia cukup cepat di saat kualifikasi mampu cetak 1 menit 41 detik 567. Namun ketika race itu tidak serta-merta memudahkan dia untuk bisa langsung berada di front row di posisi terdepan untuk bisa berlomba dan memenangkan seri Mandalika ini. Ya setidaknya ini membantah argumen-argumen para netizen pada seri Qatar lalu yang merasa Mario Aji itu lambat dan tidak konsisten lap time-nya karena dia terhalang oleh posisi di depannya atau motor-motor di depan dia. Kenyataannya ketika dia start dari posisi depan pun kita lihat ketika lap pertama Mario Aji langsung turun ke posisi 7. Dan di lap kedua Mario Aji turun lagi 1 posisi ke posisi 8. Di lap ketiga Mario Aji turun lagi ke posisi 9. Dan di lap keempat, Mario Aji turun 1 posisi lagi di posisi 10. Di lap kelima, Mario Aji turun lagi ke posisi 11 sampai lap ke-6 Mario Aji di posisi 11. Kemudian di lap ke-7, Mario Aji turun posisi ke-16. Sampai lap ke-8, Mario Aji masih di posisi ke-16. Kemudian di lap ke-9, Mario Aji turun lagi 1 posisi ke posisi 17. Kemudian di lap ke-10 sampai lap ke-13, Mario Aji naik 1 posisi ke posisi 16.
Dilanjut di lap ke-14, Marioji turun lagi ke posisi 17, lap 15 turun ke 18 sampai lap 16. Dan di lap 17 sampai lap ke-21, Mario Aji berada di posisi ke-19. Sedangkan di lap ke-22, Mario Aji naik ke posisi 18. Dan di last lap, Mario Aji naik lagi ke posisi 14 karena ada beberapa pembalap yang mengalami crash. Oke, kalau kita lihat lifetime Mario Aji ketika race di sirkuit Pertamina Mandalika itu seperti ini. Jadi di lap pertama dia cetak 1 menit 47 detik 243, wajar karena memang baru selepas start. Kemudian di lap kedua dia mencetak 1 menit 41 detik hingga lap ke-6. Sedangkan di lap ke-7 lap time-nya di cancel karena bisa terkena track limit. Kemudian di lap ke-8 dia cetak 1 menit 41 detik 821, sedangkan di lap ke-9 1 menit 42 hingga lap ke-10 di 1 menit 42 detikan. Di lap ke-11 bisa dipertajam hingga 1 menit 41 detik, namun di lap ke-12 1 menit 42, lap ke-13 pun sama 1 menit 42 detik. Hingga lap ke-15 dia cetaknya 1 menit 42 detik, di lap ke-16 itu di cancel 1 menit 41 detiknya. Di lap 17 dia 1 menit 42 detik, dan di lap ke-18 ini dia masuk long lap penalti karena terhitung dia memotong di saat di tikungan 9 atau shortcut ya. Memang banyak pembalap yang terkecoh di tikungan 7, 8, 9 ini yang akhirnya kadang-kadang mereka tidak sadar dan akhirnya bablas tanpa mengikuti racing line. Dan di lap ke-19 hingga finish atau lap ke-23 itu Mario Aji stabil di lap time 1 menit 42 detikan. Oke, bagaimana dengan pembalap wanita satu-satunya di kelas Moto3 World Championship? Kita lihat juara World Supersport 300 itu Ana Carrasco, pembalap dari Spanyol, finish di posisi 19. Dia itu lap time-nya seperti ini kalau kalian mau lihat. Dari lap 1 itu 1 menit 50 detikan, dan lap kedua 1 menit 42 detik, dan di lap ketiga dia cetak 1 menit 43 detik pun di cancel karena di sektor kedua dia mungkin track limit dan segala macam. Lalu di lap keempat sampai lap ke-14 Ana Carrasco itu konsisten mencetak 1 menit 42 detik. Jadi sampai di sini kita paham nggak? Kalau tadi mungkin kita lihat lap time Mario Suraji yang tidak seperti ini. Jadi ini karena Ana Carrasco lambat, dia hanya mampu finish di posisi 19, tapi lambatnya dia tuh konsisten. Sampai sini oke nggak? Oke nggak? Kita connect nggak? Connect nggak? Kalian sama saya connect nggak? Jadi di situ dia ini ya, dimana lifetime itu kita bisa baca dan seperti apa catatan lifetime itu, apakah konsisten. Kalau memang lambat, lambat aja semua tuh 142 terus tiap satu lap berikutnya. Jadi nggak yang kadang cepet, kadang lambat, kadang cepet lagi, kadang lambat lagi, kadang lambat banget dan segala macam. Dan kalau kita lihat juara Moto3 World Championship di sirkuit Pertamina Mandalika Indonesia, Denis Foggia itu seperti ini lifetime-nya. Dan kalau kita tahu, Denis Foggia pun startnya tidak di front row. Lebih tepat dia di second row di posisi ke-6. Namun, dengan posisi berapapun, kalau memang lifetime bisa cepat, dia akan bisa menyodok ke depan. Dan kita lihat lifetime Denis Foggia itu seperti ini. Di lap pertama dia 1 menit 46 detik, di lap kedua dia 1 menit 41 detik 524 poin. Dan di lap ketiga hingga lap ke-12 dia konsisten di 1 menit 40 detik 275. Jadi seperti ini, kalau mau konsisten itu bisa lebih dari 5 lap, yang itu mengakibatkan dirinya tuh sangat stabil dan susah di overtake oleh lawannya. Jadi kalau satu lap cepat terus lap berikutnya lambat, jadi yang belakang kan otomatis jadi makin deket. Nyampe sini connect gak? Tapi kalau dia konsisten misalnya 140 seperti ini, 140 dari lap ke-3 sampai lap ke-12, itu otomatis yang belakang kan juga nyari celahnya untuk overtake agak susah karena dia 140 terus. Dia terhitung cepat. Kemudian baru di lap ke-13 hingga lap ke-22 Denis Foggia menurunkan lap time-nya hingga 1 menit 41 detik dan konsisten dari lap 13 hingga lap ke-22. Sedangkan di last lap ya dia sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya untuk posisi 2 dan seterusnya, itu dia 1 menit 42 detik. Untuk klasemen tim, Honda Tim Asia berada di posisi paling dasar dari 14 tim, yaitu di posisi 14 hanya dengan mengantongi 2 poin. Itu pun berkat usaha Mario Suryaji. Karena kita tahu Taiyo Furusato hingga seri kedua ini belum bisa ikut race bersama Honda Tim Asia. Ya, kalau buat saya pribadi ini masih awal, masih 2 race dan kita masih bisa lihat
race berikutnya bagaimana perkembangan dari Mario Suryoaji, bagaimana progres dari Mario Suryoaji, karena proses itu tidak instan, jadi cukup panjang. Kita lihat aja bagaimana Somkiat Chantra dari Thailand baru bisa juara satu di kelas Moto2 itu kemarin di seri Mandalika setelah dia bertahun-tahun berjuang mulai dari kelas Moto3 dan juga kelas Moto2, tapi dia mempunyai dan memiliki kesempatan yang panjang untuk bisa mendapatkan kesempatan berlomba di kelas Grand Prix. Beda dengan wakil-wakil Indonesia sebelum Mario Suryoaji yang memang hanya 1 musim, 2 musim, dan bisa kita katakan 1 musim aja, dan selebihnya harus diregenerasi oleh generasi-generasi yang lebih muda berikutnya dari Astra Honda Racing Team. Mudah-mudahan kita bisa lihat progres Mario Suryoaji ke depannya dan dia diberikan kesempatan, karena untuk 2 seri awal dia sudah bisa mengantongi 2 poin, udah cukup bagus. Kalau buat saya pribadi sudah cukup bagus. Ini tidak bisa instan. Yang terpenting adalah Taiyo Furusato bisa segera ikut race agar kita bisa mengcompare data Taiyo Furusato dan juga Mario Suryoaji, karena dia menggunakan motor yang sama dan juga berada di bawah naungan tim yang sama, yaitu Honda Team Asia. Oke, bagaimana menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar. Tim sudah oke, memang dari Mario Suryoaji yang masih butuh adaptasi dan butuh waktu untuk bisa lebih ngeklik dengan persaingan kelas Moto3 World Championship di tahun 2022 ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.